Pernah nggak sih kamu merasa dunia sekarang kayak makin nggak karuan? Coba lihat sekeliling sebentar. Rasanya seperti semuanya lepas kendali. Nilai moral yang dulu dijaga, aturan sosial yang dianggap wajar, bahkan rasa kemanusiaan seolah mulai pudar satu persatu. Orang-orang sekarang berani melakukan, mengatakan, bahkan merayakan hal-hal yang dulu dianggap tidak masuk akal. Bukan cuma berubah diam-diam, tapi terlihat jelas di depan mata. Salah satu pemicunya adalah internet. Cara kita hidup, berpikir, dan menilai sesuatu perlahan berubah karena pengaruhnya. Online culture bukan hanya mengubah kebiasaan, tapi juga menggeser batas normal dan tidak normal. Akibatnya, masyarakat terlihat makin tidak stabil, dan itu wajar kalau banyak orang merasa resah. Di video ini, kita akan kupas bagaimana semua ini bisa terjadi dan kenapa perubahan ini terasa mengganggu di level yang paling dalam. Kebenaran itu sendiri mulai runtuh. Dulu, kita masih punya kenyataan dasar yang disepakati bersama. Soal politik bisa beda, soal nilai hidup bisa debat, tapi setidaknya faktanya tetap sama. Hal-hal yang bisa diverifikasi dan tidak tergantung pada pendapat pribadi. Sekarang, kebenaran diperlakukan seperti aksesoris. Orang memilih versi yang paling cocok dengan dirinya. Muncul istilah, kebenaran versi saya, atau kebenaran versi kamu. Seolah-olah realitas bisa dikostumisasi sesuka hati. Masalahnya, kalau kebenaran objektif diturunkan derajatnya menjadi sekadar sudut pandang, kita masuk ke wilayah yang berbahaya. Kalau realitas dianggap sesuai ucapan masing-masing, maka apapun bisa dibenarkan. Kebohongan disebut perspektif. Eksploitasi dianggap pemberdayaan. Dan kekejaman jadi hal yang masih bisa dimaklumi. Intinya, tanpa kenyataan yang sama, kita tidak punya moral yang sama. Kemarahan jadi ukuran keadilan baru. Kalau kebenaran sudah bukan fondasi lagi, apa yang menggantikannya? Jawabannya, kemarahan. Sekarang kita hidup dalam budaya di mana suara yang paling keras, kelompok yang paling marah, atau yang paling viral dianggap sebagai penentu benar dan salah. Bukti seringkali tidak lagi dipedulikan. Proses yang adil juga diabaikan. Kalau cukup banyak orang marah, seseorang langsung dianggap bersalah. Kalau cukup banyak yang tersinggung, hukuman pun dituntut. Dulu, hal seperti ini disebut keadilan massa atau main hakim sendiri. Tapi sekarang justru dibungkus sebagai bentuk akuntabilitas. Yang lebih mengkhawatirkan, kemarahan itu sifatnya adiktif. Banyak orang secara aktif mencari siapa target berikutnya. Bahkan, ada orang-orang yang membangun karier hanya dengan menghidupi mesin kemarahan ini. Konsekuensi tidak lagi melekat. Salah satu hal paling aneh di zaman sekarang adalah betapa tidak konsistennya konsekuensi. Ada orang yang dihabisi hanya karena bercanda tidak tepat. Tapi di sisi lain, ada yang melakukan kekerasan, eksploitasi, bahkan penipuan terang-terangan dan tetap lolos. Bahkan ada yang justru dapat keuntungan atau perhatian lebih. Kalau hukuman bersifat semena-mena, moral kehilangan fungsinya sebagai pengingat. Orang jadi bertanya, untuk apa berperilaku baik kalau perilaku buruk justru bisa bikin terkenal? Begitu orang sadar bahwa tindakan buruk bisa menghasilkan keuntungan, dorongan untuk bersikap benar perlahan hilang. Rasa malu sudah tidak bekerja seperti dulu. Dulu, rasa malu itu semacam rem sosial. Orang takut mempermalukan keluarga, takut mempermalukan diri sendiri, atau ketahuan melakukan hal yang tidak pantas. Tidak ada yang ingin dikenal sebagai orang itu. Rasa takut itulah yang membuat orang menjaga perilaku. Tapi sekarang, semuanya seperti berbalik arah. Hal-hal yang dulu dianggap tabu malah dipamerkan. Skandal yang dulu bisa mengakhiri karier, sekarang justru bisa memulai dan mengangkatnya.
Merendahkan diri sendiri depan kamera bisa jadi sumber uang. Memamerkan perilaku terburuk bisa membuat seseorang viral. Rasa tidak tahu, malu bukan lagi sesuatu yang disembunyikan, tapi jadi strategi bertahan hidup di dunia yang menganggap perhatian sebagai mata uang utama. Batasannya sudah hilang. Dan ketika rasa malu lenyap, orang jadi berani melakukan hampir apapun. Empati digantikan oleh budaya menonton. Ini salah satu perubahan paling kelam dan menyedihkan dalam perkembangan manusia. Saat seseorang terluka di tempat umum, orang bukan lagi berlomba membantu mereka, justru berlomba merekam. Kalau ada anak yang dibuli di lorong sekolah, alih-alih memanggil bantuan atau mencoba menghentikan, teman-temannya malah mengangkat ponsel. Bahkan ada yang ikut-ikutan dan menjadikan kekejaman sebagai hiburan. Dalam skala yang lebih besar, tragedi, bencana, bahkan perang dijadikan konten dan disiarkan secara langsung. Masalahnya jelas, kita mulai menganggap penderitaan manusia sebagai tontonan. Bukan lagi sesuatu yang harus ditolong, tapi sesuatu yang menarik untuk dilihat. Semakin mengejutkan kejadiannya, semakin cepat ia viral. Otoritas runtuh. Salah satu alasan kenapa banyak orang terlihat semakin tidak terkendali adalah karena kita sudah tidak percaya siapapun lagi. Coba pikirkan, dalam beberapa tahun terakhir, banyak institusi besar di seluruh dunia kehilangan kredibilitasnya. Kepercayaan terhadap pemerintah merosot tajam. Media dianggap tidak netral. Gereja dan tokoh agama dipandang dengan rasa curiga. Sekolah, dokter, bahkan orang tua, sumber otoritas yang dulu memberi standar moral bersama mulai retak. Sebagai gantinya, yang muncul bukan kebijaksanaan, tapi perpecahan. Dan ketika otoritas yang dipercaya menghilang, apa yang terjadi? Ego mengambil alih. Orang mulai membuat aturan sendiri atau mengikuti siapapun yang suaranya paling keras. Fanatisme kelompok menggantikan prinsip. Dulu, standar moral berlaku untuk semua orang. Kalau sesuatu dianggap salah, maka itu tetap salah siapapun pelakunya. Sekarang, keadaan berubah. Moralitas menjadi berpihak. Kalau seseorang dari kelompok sendiri berbuat salah, kita cari alasan untuk membenarkan. Tapi kalau orang dari kelompok lain melakukan hal yang sama, kita menuntut mereka dijatuhkan. Kemunafikan tidak lagi terasa sebagai kemunafikan, tapi dianggap bentuk kesetiaan. Dari sinilah proses dehumanisasi dimulai. Orang tidak lagi dilihat sebagai manusia yang punya kekurangan, tapi sebagai musuh yang harus disingkirkan. Tindakan agresif, pelecehan, atau serangan verbal dianggap sah selama menyakiti kelompok lawan. Identitas berubah jadi barang dagangan. Retaknya moralitas juga terlihat dari bagaimana kita mengubah jati diri menjadi komoditas. Orang sekarang bukan hanya menunjukkan siapa mereka, tapi membungkusnya seperti produk lengkap dengan branding dan strategi untuk dijual. Trauma dijadikan konten, gangguan mental dijadikan konten, hubungan pribadi, momen keluarga, bahkan kesedihan dipotong jadi klip pendek untuk dikonsumsi publik. Tekanan untuk menjadikan diri sebagai produk membuat unsur kepalsuan dan lebay jadi hal yang dianggap wajar. Keaslian berubah jadi pertunjukan, bahkan jadi bisnis. Dan ketika diri sendiri ikut diperjualbelikan, ruang untuk harga diri jadi semakin sempit. Ledakan emosi dianggap hal biasa. Hal yang mengejutkan dari zaman ini adalah betapa rendahnya nilai yang diberikan pada pengendalian diri. Dulu, kemampuan mengatur emosi dianggap tanda kedewasaan. Sekarang, ledakan emosi justru dinormalisasi. Orang teriak pada barista, marah-marah di bandara, ngamuk di tengah jalan, dan itu terjadi setiap hari. Ketidakmampuan mengendalikan emosi seolah menjadi izin sosial. Kalau saya merasa begitu, saya berhak meluapkannya, sesakit apapun dampaknya. Padahal, ketika pengendalian diri tidak lagi dihormati,
Ketika setiap luapan emosi dianggap sah hanya karena terasa jujur, yang muncul hanyalah kekacauan. Kemampuan mengelola emosi adalah fondasi empati, kesopanan, dan pengendalian diri. Tanpa itu, yang tersisa hanya hubungan yang retak, ledakan emosi di ruang publik, dan terkikisnya rasa kemanusiaan. Dan kalau kamu merasa dunia memang makin tidak waras, kamu tidak salah. Itulah yang terjadi ketika moralitas merosot. Yang lebih parah, kita setiap hari terpapar begitu banyak kekacauan, tragedi, dan kemarahan sampai-sampai kita mati rasa. Hal-hal yang dulu membuat kita ngeri, sekarang nyaris tidak berefek lagi. Inilah bahaya desensitisasi. Ketika segala hal yang mengejutkan dianggap biasa, maka tidak ada lagi yang mampu menggugah kita untuk berubah. Begitulah sebuah peradaban membusuk bukan dengan sekali runtuh, tapi melalui kelelahan moral yang perlahan. Kalau kita tidak mencari cara untuk membangun kembali kesadaran moral, perjalanan ini hanya akan semakin gelap. Tapi itu sudut pandang saya. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, kemana arah dunia saat ini? Apa yang bisa, atau masih mungkin, menarik kita kembali ke jalur yang sehat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara kamu jauh lebih berarti dari yang kamu kira. Kalau kamu merasa video ini membuka mata, klik tombol suka dan bagikan ke orang yang kamu rasa perlu dengar. Dan kalau belum subscribe, pastikan tekan tombolnya untuk konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton.